Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko agribisnis. Adapun risiko dalam agribisnis yaitu ada 4. Yang pertama, risiko penurunan produksi yang disebabkan oleh bencana alam, penyakit, kecelakaan, kesalahan budidaya atau lain sebagainya. Risiko yang kedua yaitu risiko penurunan mutu produk. Risiko ini disebabkan oleh kesalahan proses pengolahan atau kesalahan input di dalam perusahaan. Yang ketiga, risiko keuangan dan pembiayaan dikarenakan perikatan atau kontrak harga yang tidak sesuai. Yang keempat, risiko perubahan harga yang disebabkan oleh perubahan referensi, cita rasa konsumen, supply dan demand. Menurut Fleischer, ada 3 sudut pandang dampak risiko. Yang pertama, dampak dan biaya sosial dari risiko yang terjadi. Yang kedua, produsen atau bisa disebut petani yang menitip beratkan kelangsungan hidup usaha. Yang ketiga, pembuatan kebijakan memprediksi kondisi ke depan. Cara-cara mengelola risiko dalam agribisnis untuk mengurangi dampak risiko dalam agribisnis. Yang pertama, risiko penurunan produksi dengan penanggungan risiko pada asuransi. Yang kedua, risiko penurunan mutu produk, yaitu penerapan teknologi budidaya dan pasca panen. Yang ketiga, risiko keuangan dan pembiayaan, diversifikasi, integrasi vertikal. Yang keempat, risiko perubahan harga, kontrak di muka, future market hedging, and agriculture option. Diversifikasi yaitu bergerak pada beberapa jenis produk atau jasa yang berbeda. Kerugian yang diderita pengusaha pada lini produk tertentu dapat ditutupi oleh lini produk lain. Ketiga, tekanan efisiensi menyebabkan spesialisasi pada satu lini produk sehingga diversifikasi menjadi sulit dilakukan. Yang terakhir, pencapaian kondisi economic of scale akan lebih mudah dengan spesialisasi produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya diversifikasi kebijakan yaitu 1. Kebijakan pemerintah, ketersediaan input, lembaga pendukung, sarana dan prasarana pendukung. Kebijakan pemerintah yaitu fiskal, moneter, dan ketersediaan input jumlah jenis mutu. Sarana dan prasarana pendukung yaitu transportasi, komunikasi, listrik, pengairan, atau lain sebagainya. Integrasi vertikal bergerak pada beberapa level dalam sistem suatu komoditas tertentu, melakukan kerjasama dengan pelaku bisnis lainnya dalam komoditas tertentu. Bisa menjamin risiko kekurangan bahan baku, melindungi diri dari pesaing baru, dan melindungi dari permainan tidak adil. Keuntungan integrasi vertikal: yang pertama, masing-masing perusahaan bisa berspesialisasi sehingga tercapai economic of scale. Yang kedua, masing-masing perusahaan meningkatkan integritas manajemen dan bisnis sehingga lebih konsentrasi. Yang ketiga, masing-masing perusahaan saling tergantung sehingga selalu berupaya menjamin mutu dan harga. Yang keempat, bisnis lebih mudah dikembangkan dengan membangun sistem komoditas dalam integritas yang memiliki daya saing tinggi.
Penerapan teknologi, yaitu resiko dapat ditekan dengan menggunakan teknologi yang tepat. Penggunaan teknologi komputer, perencanaan sampai pengendalian akan mempercepat proses operasional. Penggunaan sistem informasi penerapan teknologi ini manajemen akan membantu manajer mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Penerapan bioteknologi, khususnya rekayasa genetik, akan meningkatkan produktivitas. Kontrak di muka, forward contracting, yaitu proses persetujuan pengiriman produk pada masa mendatang dengan harga yang ditetapkan sekarang. Tidak akan terpengaruh fluktuasi harga. Produsen mempunyai kewajiban mengirim produk sesuai jadwal dan pembeli menerima produk. Contohnya, peternak broiler membuat persetujuan kontrak harga dengan perusahaan inti bahwa harga panen ayam akan dibeli 8.000 per kilogram. Contoh yang kedua, peternak harus menjual sesuai harga kontrak walaupun harga pasar lebih tinggi. Pasar masa depan, future market, yaitu suatu sistem pasar yang menyediakan fasilitas untuk menanggapi perdagangan secara cepat dalam unit produk yang terstandarisasi yang akan dikirim masa mendatang. Future market ini tidak terkait komoditas secara fisik, melainkan janji-janji berupa kontrak pengiriman mendatang. Para pedagang berspekulasi terhadap kemungkinan perubahan harga. Contohnya, bursa komoditas mirip bursa saham. Yang kedua, pedagang menjual kontrak kapas dengan jumlah dan harga tertentu kepada pembeli pada periode waktu tertentu. Usaha perlindungan, hedging. Pengertiannya yaitu suatu upaya perlindungan risiko transaksi dalam cash market dengan forward contracting yang menggunakan future market dan ambil posisi sama besar, tapi berlawanan pada cash market dan future market secara simultan. Ada dua tipe usaha perlindungan, yaitu selling hedge dan buying hedge. Selling hedge yaitu tipe hedge yang digunakan oleh orang atau lembaga yang menyimpan sejumlah komoditas untuk mengalihkan risiko kemungkinan turunnya harga dengan menjual future contract melalui future market. Bisa dilakukan oleh petani, pedagang perantara, industri, agroindustri, dan lain sebagainya. Yang kedua, buying hedge. Buying hedge yaitu tipe hedge yang digunakan oleh orang atau lembaga yang ingin membeli komoditas tertentu untuk digunakan masa mendatang dengan membeli future contract melalui future market menghadapi kemungkinan naiknya harga komoditas tersebut. Hedging sebagai sarana mentransfer risiko dan ambil keuntungan dengan menggunakan sebagai the strong hedge dan the preferred hedge. Menutupi biaya penyimpanan, bunga, premi asuransi, perbedaan antara harga tunai lokal dan harga mendatang. Pasar opsi, option market. Penerapan hedging untuk proteksi pergerakan harga dapat digunakan. Yang kedua, tetapi membatasi kesempatan mendapatkan keuntungan dari adanya pergerakan harga. Option market ini juga memberi hak kepada pembeli memilih opsi sebagai pembeli atau penjual future contract atau tidak memilih sama sekali. Option market juga memiliki opsi pada waktu tertentu di masa yang akan datang untuk harga yang telah disepakati.
Ya, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan tentang manajemen risiko agribisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.